Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Duta, ada Aldi, Kaiji, Ariel, Bintang, dan Surya. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas mengenai peristiwa ketatanegaraan yang terjadi pada zaman Jokowi. Berikut adalah penjelasannya. Nama saya Duta Muhammad dan saya akan menjelaskan tentang presidential threshold dan pelaksanaan pemilu serentak. Pertama, apa itu presidential threshold? Presidential threshold merupakan ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Yang pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 pada pasal 5 ayat 4 yang sekarang sudah tidak berlaku. Nah, pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan pada tahun 2004, 2009, dan 2014 ini menggunakan perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada hasil pemilihan legislatif yang telah dilaksanakan sebelumnya sebagai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilaksanakan secara serentak pada April 2019, sehingga ambang batas yang digunakan adalah perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, yang saat ini berdasarkan ketentuan pada pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Dalam pengabulan gugatan pemilu serentak Undang-Undang Nomor 42 2008 tentang Pilpres, MK berpendapat bahwa diselenggarakan secara serentak dengan akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Kedua, akan sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Adalah dengan alasan penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadi negosiasi dan tawar-menawar politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2009 dan 2014. Dan ketika dalam rapat paripurna untuk pengesahan Undang-Undang Pemilu, dalam rapat ini ditempatkan bahwa Pilpres dan Pileg dilakukan serentak, dan juga presidential threshold yang berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Pemilu 20%. Tentu ini membuat kerusuhan sampai terjadi aksi walkout ketika rapat paripurna untuk pengesahan Undang-Undang Pemilu, sebagaimana kita bisa lihat dalam video ini. Konflik kepentingan memicu langkah partai politik ramai-ramai walk out di sidang paripurna pengambilan keputusan rancangan Undang-Undang Pemilu Kamis 20 Juli 2017 malam. Perubahan ketatanegaraan selanjutnya yang terjadi era Presiden Jokowi adalah perubahan persentase ambang batas minimal bagi sebuah parpol untuk dapat mengirimkan wakil-wakilnya di kursi DPR atau yang kita sebut dengan parliamentary threshold. Nah, sebetulnya sistem parliamentary threshold ini sudah diberlakukan pada tahun 2009. Namun, perubahan yang terjadi adalah di dalam presentasinya. Kalau di tahun 2009 presentase minimal untuk dapat mengirimkan wakil-wakilnya di DPR untuk sebuah partai politik adalah 2,5%, maka di era Presiden Joko Widodo, hal itu diubah menjadi 3,5%. Ada sekitar penambahan 1%. Nah, penambahan ambang batas minimal bagi partai politik agar bisa mengikut sertakan wakil-wakilnya di DPR tentu memiliki impact khususnya bagi partai politik. Nah, bagi partai politik yang sudah memiliki basis massa yang sangat besar sekali, tentu tidak diberatkan dengan adanya penambahan dari sistem parliamentary threshold. Namun, hal ini sangat memberatkan untuk partai-partai pendatang baru yang notabene-nya masih belum memiliki eksistensi yang penuh dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas. Nah, beberapa impact tersebut tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas perolehan suara bagi partai politik untuk dapat mengirimkan wakil-wakilnya di DPR. Inilah salah satu perubahan ketatanegaraan di dalam konsep negara Indonesia era Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Muhammad Razak, NPM saya 190322, dan di kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pemilu atau hal tentang polarisasi dua kubu yang terjadi pada tahun 2019. Hiruk pikuk pemilu 2019 sangat didominasi Pilpres dengan persaingan konsentrasi dua kubu pasangan calon presiden atau wakil presiden. Yang presiden satu ada Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dan yang nomor 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Jokowi Ma'ruf didukung 6 partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Kerja. Sementara itu, untuk Prabowo Sandi nomor 2 didukung dengan 4 parpol
yang bergabung dalam koalisi Indonesia Adil Makmur. Maraknya kasus hoaks atau berita bohong yang mewarnai dinamika politik Indonesia menjelang pemilu. Maraknya hoaks tersebut terjadi ketika mudahnya akses teknologi dalam menerima informasi yang berkembang. Namun, sayangnya tidak diiringi dengan logika dalam menangkap informasi yang ternyata bohong tersebut, atau biasa kita sebut hoaks. Hoaks tersebut bertebaran banyak menyorot soal cara-cara yang digunakan kedua calon presiden untuk meraih kemenangan dalam pemilu 2019. Untuk mengatasi permasalahan hoaks tersebut, Kemenkominfo membuat kanal khusus bagi aduan masyarakat yang menerima informasi elektronik yang patut diduga diragukan kebenarannya. Hal itu menjadi kritikan banyak pihak bahwa ide, gagasan, serta visi dan misi para kandidat belum bisa mewarnai arena kontestasi Pilpres 2019. Narasi saling menyatukan tersebut ternyata makin menegaskan garis polarisasi di tengah masyarakat, sehingga masing-masing mendukung mengambil sikap permusuhan untuk membela jagoannya dalam kontestasi. Namun, yang patut digarisbawahi adalah pemilu 2019 memang berfokus pada arena pertarungan Pilpres, sedangkan Pileg sepi dan hiruk-pikuk kontestasi, sehingga imbasnya pertarungan gagasan antar calon anggota legislatif tidak seramai Pilpres. Sementara itu, pemilu serentak juga mencatatkan keberhasilan dalam penyelenggaraannya. Misalnya, tingkat partisipasi politik masyarakat sebesar 81% atau meningkat 10% dibandingkan pemilu 2014 yang sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pilpres 2019 berakhir, yang dimenangkan oleh pasangan Jokowi dan Maruf, ada satu masalah yang harus diselesaikan oleh semua kalangan elit politik dalam negeri, yaitu polarisasi yang terjadi dalam masyarakat akibat Pilpres 2019 ini. Semua pihak menyadari bahwa polarisasi akan memberikan dampak yang negatif di dalam masyarakat jika tidak dapat diselesaikan secara cepat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bertemunya Joko Widodo dan Prabowo Subianto setelah pemilihan presiden 2019. Mereka menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi kubu nomor 1 ataupun nomor 2. Dan juga salah satu upaya yang dilakukan untuk mengakhiri polarisasi ini adalah bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi dan Maruf. Bahkan Prabowo Subianto pun akhirnya diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Edi Prabowo pun diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini diharapkan akan mengakhiri stigma negatif dan juga polarisasi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh pemilu presiden 2019 yang lalu. Ya, mengenai pihak oposisi melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kita kembali ke 2019 di mana pemilihan presiden terjadi, yaitu di saat kubu Prabowo Sandiaga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang hasil pemungutan suara yang dianggapnya ada kecurangan di dalamnya, di mana kubu tersebut juga menyertakan bukti berupa tulisan atau surat, keterangan ahli, keterangan saksi, dan beberapa benda yang dianggap mengandung unsur kecurangan di dalamnya. Dengan mengajukan gugatan tersebut, kubu tersebut berharap adanya pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang mereka yakini dilakukan kecurangan tersebut. Lalu, bagaimana bila Prabowo dan Sandiaga Uno atau yang diberi kuasa tidak dapat hadir dalam sidang perdana tersebut? Maka, MK menyatakan permohonan tersebut gugur. Kemudian, dalam persidangan, MK akan membatasi jumlah saksi dan ahli yang akan dihadirkan oleh pihak oposisi. Kemudian, setelah itu, MK akan memutuskan dalam tenggang waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam PRPK. Kemudian, bagaimana keputusan MK terhadap gugatan dari pihak oposisi? Keputusannya adalah yang pertama, permohonan tidak dapat diterima. Kedua, permohonan ditolak. Dan bila permohonan dikabulkan, maka MK menyatakan keputusan KPU batal dan MK menghitung sendiri berapa perolehan suara yang didapat oleh Prabowo dan Jokowi. Dan ketika sudah memutus, maka MK diberi waktu maksimal 3 hari setelah putusan untuk memberikan salinan putusan ke KPU. Sekian, terima kasih. Selain ketiga peristiwa ketatanegaraan tadi yang telah disebut, ada satu lagi, yaitu peleburan dan perubahan susunan kabinet menteri. Mari kita simak penjelasan seperti berikut. Struktur kabinet pada pemerintahan SBY Budiono dan Jokowi JK.
Di kedua pemerintahan tersebut, terdapat 34 kementerian dan tidak ada perubahan. Pada zaman SBY Budiono telah terbentuk 13 menteri dari kalangan profesional dan 21 orang dari partai politik. Sedangkan pada zaman Jokowi telah terbentuk 18 orang profesional dan 16 dari partai politik. Selain itu, Jokowi juga menghapus semua wakil menteri dan hanya menyisakan wakil menteri luar negeri. Pada masa Kabinet Indonesia Maju, telah terbentuk 3 kementerian baru, yaitu Kementerian Kependudukan, Kementerian Agraria, dan Kementerian Ekonomi Kreatif. 3 kementerian tersebut didapat dengan cara mengubah nama kementerian dengan cara memisahkan atau menggabungkannya. Di antaranya adalah Kementerian Pembangunan Desa, Kementerian Kemaritiman, Kementerian Infrastruktur, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi.